Nah, di NLP sini saya diajarkan secara jelas apa sih itu motivasi intrinsik dan apa sih motivasi ekstrinsik. Bagaimana saya bisa memanfaatkan dua jenis motivasi ini yang ada dalam diri saya, karena biasanya orang itu pasti dominan hanya satu saja, itu untuk mencapai apa yang saya mau. Motivasi ini kalau secara definitif ya dorongan, hasrat, ataupun minat yang besar di dalam diri untuk mencapai sesuatu, keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu, teman-teman. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu sebenarnya definisi sederhananya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi tujuannya apa, motivasi intrinsik ini agar kita tidak kehilangan sesuatu, kita tidak dicederai, kita tidak dilukai, kemudian kita tidak ego kita terus terjaga gitu. Kalau ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, kita ingin mendapatkan itu, kita ingin dipuji orang, kita ingin berhasil karena ingin orang melihat kita sebagai sosok yang sukses. Itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, teman-teman sini harus mengenali ya, teman-teman ini ketika ingin mengejar sesuatu, atau misalnya ketika ada sukses, ada proyek yang sedang dikerjakan, ada target yang harus dikejar. Anda ini tipe yang motivasi intrinsik atau ekstrinsik, karena Anda sudah tahu Anda bentuk motivasinya apa, Anda bisa kita manfaatkan jenis motivasi kita ini untuk menjadi dorongan. Tekniknya begini. Jadi ciri-cirinya orang yang motivasi intrinsik ini, jadi orang yang takut. Dia takut saya takut gagal, saya takut tidak berhasil, saya takut terluka, saya takut kalau saya tidak mengerjakan itu saya tidak berhasil. Nah, orang seperti ini untuk merangsang merangsang dirinya untuk lebih maju, itu kalau dalam pelatihan yang saya pernah ikuti, kita harus ibaratnya kita dalam pikiran kita memasang pisau-pisau di belakang kepala kita. Kita sugesti diri kita secara kuat bahwa Andri, kalau kamu nggak berhasil ini, kamu akan gagal, kamu nggak akan berhasil, kamu akan kecewakan orang, kedua orang tuamu akan kecewa. Itu terus, tapi pada tataran yang mampu bisa kita terima. Jangan sampai kita berlebihan, malah itu justru akan membuat diri kita drop. Nah, atlet juara dunia, itu pun pelatihnya biasanya mengenali dulu nih, orang ini tipenya apa? Apakah mungkin karena dia karena ada pride-nya, dia berasal dari, misalnya contoh kayak dia berasal dari keturunan memang juara, atau dia ingin menggapai sesuatu. Nah, biasanya itu dipelajari dulu. Jadi orang intrinsik, sugesti diri Anda dengan tanam pisau, seperti contohnya pisau-pisau di belakang Anda, bahwa ketika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan berhasil. Dan ekstrinsik, nah ini biasanya contoh orang-orang yang memang ingin prestasi, orang yang tujuannya belajar, misalnya dia contohnya tujuannya belajar itu untuk dia mendapat peringkat 1, kemudian juga dia termasuk orang yang nggak ingin kalah dari orang lain. Nah, sales dan marketing ini sebenarnya harus justru yang punya motivasi intrinsik ya, teman-teman. Saya bagian HRD, ya. Kadang saya menilai orang lain itu justru kadang juga saya melakukan penilaian, melakukan akses mereka itu berdasarkan bagaimana motivasinya dia bekerja dalam bidang sales. Dia misalnya masuk nih ke kita, terus saya tanya, tujuan kamu jadi sales apa? Tujuan kamu bekerja sekarang apa? Kalau dia bilang bicaranya saya kerja Pak untuk hidup, saya untuk memenuhi kebutuhan saya, dengan gaji saya harap saya bisa bekerja. Oh, selesai. Sales itu, marketing itu kadang mereka bergerak untuk mendapatkan sesuatu. Pak, saya jadi sales karena saya senang komisinya besar, banyak cita-cita yang ingin saya kejar. Saya dengan saya juga suka berinteraksi dengan orang lain. Saya di sini saya tidak gaji penting, tapi yang saya kejar itu bukan itu. Saya ingin komisi dan segala macam. Nah, itu saya akan eksplor lebih jauh. Nah, kemudian dalam NLP juga diajarkan bagaimana sih kita mengenali orang lain gitu. Kemudian juga kita dapat berinteraksi dari dia. Setelah kita mengenali dia, mudah-mudahan ada hal yang mungkin ingin kita tanamkan di dia, itu bisa berhasil. Nah,
Di NLP dalam mengenali atau menyerap informasi mengenai orang, orang itu menyerap informasi itu melalui 3 hal. Kita tahu panca indera kita kan ada 5. Dalam NLP dipersempit menjadi 3. Yang pertama itu visual, auditoris, dan kinestetik. Dalam dunia sales dan marketing, ya, ketika Anda menjual, ketika Anda hendak mau melakukan pendekatan terhadap customer, saya sarankan Anda juga mengenali bagaimana si customer itu dia menyerap informasi. Apakah dia termasuk yang tipe visual, apakah dia yang tipe auditoris, apakah dia tipe kinestetik. Kenapa? Karena produk kita kan rumah, hunian, tempat tinggal, itu mengakomodir 3 hal ini. Ini ciri-cirinya tipe orang visual. Orang visual itu kalau berbicara itu cepat. Karena mereka berpikir sambil berbicara. Kemudian orang visual juga itu cenderung rapi dan teratur. Karena pusat informasi yang mereka miliki itu kan di penglihatan. Jadi kalau misalnya itu tidak nyaman di mata mereka, tentunya itu nggak akan mudah masuk. Mudah terganggu konsentrasi oleh sesuatu yang bergerak atau berwarna. Suara tidak akan mudah memecah konsentrasi mereka, kecuali memang sangat keras. Mereka tertarik pada sesuatu yang terlihat. Lebih mudah menerima informasi baru melalui gambar, tulisan, atau warna. Dan ketika ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, lebih cenderung melalui gambar, tulisan, dan warna. Nah, contohnya begini teman-teman. Teman-teman bayangkan, kalau teman-teman datang customer, kemudian dia bilang begini, Pak, saya kemarin ngelihat brosurnya dari Bapak, dan saya tertarik, kayaknya dari gambarnya sih oke. Berarti teman-teman harus mengetahui bahwa orang itu tipenya adalah visual. Ketika teman-teman sudah tahu bahwa orang itu tipenya visual, ketika Anda menjelaskan produk kita kepada mereka, nggak bisa teman-teman hanya menggunakan auditoris. Oke Pak, iya Pak, di sana bagus, ini segala macam. Mereka nggak akan kebayang. Mereka nggak akan kebayang itu teman-teman. Informasi, karena apa? Jalur informasi yang mudah dia terima dengan apa yang Anda berikan itu sangat berbeda. Nggak akan pernah bisa masuk. Susah. Masuk pun perlu effort yang sangat kuat. Nah, di sini, jadi, kalau teman-teman ketemu dengan customer yang tipenya visual, ajak dia mungkin langsung ke project-nya. Bu, saya mau, mungkin pada saat pertemuan awal, oke Bu, yang Ibu katakan itu benar. Kapan kita ada waktu untuk ngelihat ke project-nya Bu? Ibu bisa lihat sendiri. Nah, itu dia akan lebih antusias tuh. Karena apa? Karena informasi yang dia ingin dia penuhi itu terpenuhi. Misalnya contoh seperti itu. Yang kedua, teman-teman, auditoris. Orang tipe yang auditoris itu adalah orang yang tipe-tipe mampu menyerap informasi dengan cepat itu melalui suara, pendengaran atau panca indera. Jadi telinga mereka adalah sumber informasi paling besar. Konsentrasi mereka mudah dialihkan oleh suara. Dalam menyimpan informasi ke dalam ingatan, mereka suka berbicara kepada diri sendiri dengan suara kecil. Jadi contoh orang auditoris ini kalau belajar, misalnya biasanya dia kalau akan ada orang sedang membaca tuh diam aja dalam hati. Nah, itu kadang dia berarti tipe yang visual. Tapi kalau ada orang yang membaca, oh nama saya Budi, dia sedang membaca dengan mata, tapi ada suara kecil yang dihasilkan. Dan dia tuh tipe auditoris. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya anak, terus kemudian tiba-tiba dia membaca dia sedang belajar tapi dengan mengeluarkan suara. Terus jangan teman-teman marahin, berisik banget belajar, diam aja, nggak boleh. Karena memang begitulah cara dia menyerap informasi. Biarkan saja. Justru kalau mungkin dimarahin, informasi yang ingin disampaikan itu nggak nyampe. Jadi dia baca pun, lama pun ya mungkin dari 100% dia cuma bisa menyerap informasi 30%. Begitu teman-teman. Itu lebih jauh mungkin dipelajari dalam NLP parenting ya. Cuman saya di sini fokusnya di sales and marketing. Kemudian jika mereka terlibat dalam percakapan, mereka memiringkan kepala kepada lawan bicara. Nah, biasanya kalau orang auditoris ini ketika ingin menyerap informasi dan dia cukup tertarik dengan informasi yang yang disampaikan, dia akan lebih mendekat ke kita. Karena memang pusat informasi utamanya saya katakan lewat suara. Jadi dia ingin lebih jelas mendengar apa yang mungkin kita ucapkan. Kemudian adanya suara dapat meningkatkan konsentrasi.
Dan orang dengan tipe ini tipe yang ekstrovert. Ekstrovert itu dalam artian dia gak akan bisa, dia akan nggak merasa nyaman dalam situasi yang sunyi sepi gitu. Kemudian lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang orang dilihat. Nah, contoh biasanya gini teman, saya pernah orang auditoris ini, kalau misalnya teman-teman berprofesi sebagai sebagai sales dan marketing, ya. Tipe-tipe orang auditoris ini ketika dia datang ke suatu pameran atau dia memang hendak membeli suatu produk, ya, dia nggak mungkin datang sendiri teman-teman. Orang auditoris itu nggak mungkin sendiri, karena ketika dia akan menentukan pilihan, dia perlu suggest dari orang lain. Pasti dia perlu suggest dari orang lain. Minimal dia 2 orang dia akan datang. Nah, bagaimana mempersuasi orang ini? Biasanya dia ciri-cirinya akan datang begini, Pak, saya dengar bahwa Bapak sedang menjual suatu produk, harganya murah, dan saya dengar juga bahwa katanya bagus, lokasinya bagus. Itu juga salah satu ciri-ciri dari orang auditoris. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dari modalitas mereka untuk kita menawarkan produk? Yang pertama, penekanan kita pada suara, kita juga tunjukkan gambar. Karena biar bagaimanapun kan panca indera mata ini juga di orang Indonesia pasti merupakan salah satu yang masih jadi inilah. Selain gambar, nah kita keraskan suara kita, dan pada saat kita menjelaskan, kita tidak hanya meyakinkan dia sebagai customer, tapi orang yang berada di sebelahnya dia. Karena dia akan mensugesti untuk orang si customer ini pada akhirnya membeli. Misalnya dia datang 2 orang nih, dan dia berkata bahwa Pak, saya mendengar dari rekan saya bahwa produk ini bagus Pak. Kemudian dia datang 2 orang. Nah, setelah Anda berbicara menjelaskan produk kepada dia, terus Anda juga bicara dengan orang sebelahnya. Bapak udah dengar juga kan, bagus kan, benar kan? Nah, ketika si orang kedua bilang iya bagus, itu menjadi input kepada si customer untuk beli. Seperti itu. Cuman kadang case-nya kadang Bapak kadang biasanya kalau case-nya adalah dia orang auditoris terus dia datang sendiri, gimana Pak? Biasanya untuk meyakinkan bahwa dia akan memilih, dia gak akan cukup 1 kali aja untuk memilih sesuatu. Mungkin dia akan datang lagi, buat aja appointment lagi, Pak silakan aja, kalau Bapak belum yakin, Bapak silakan ini dulu, nanti datang lagi, kapan kita bisa janjian. Begitu. Itu orang auditoris. Kinestetik. Nah, orang kinestetik ini adalah orang yang ketika dia hendak mengambil keputusan, itu jangan dibayangkan itu berdasarkan gerakan ya. Kinestetik itu kan juga ada olfaktori. Jadi dia akan memilih sesuatu, dia memutuskan sesuatu ketika dia sudah merasakan hal itu. Lembut, kasar, dingin, panas. Jadi biasanya orang-orang dengan tipe kinestetik ketika dia datang ke Anda, dia akan mulai seperti ini, Pak, saya dengar Bapak punya proyek itu di daerah ini ya. Yang saya tahu di situ daerahnya sejuk Pak, adem. Saya jadi pengen deh punya produknya Bapak. Nah, orang dengan tipe kinestetik biasanya dia akan bicara seperti itu. Jadi seakan-akan dia merasakan telah berada di tempat Anda, padahal belum tentu tempat itu sesejuk itu, belum tentu tempat itu sepanas itu, tapi dia sudah merasakan bahwa tempat Bapak kan seperti itu. Nah, biasanya juga dengan orang-orang tipe seperti ini ya, Anda juga solusinya adalah, oke Pak, yang Bapak katakan itu benar, kapan Bapak kita ada waktu untuk proyek, jadi Bapak bisa merasakan sendiri. Jangan Anda bilang bahwa Bapak bisa melihat sendiri, Bapak bisa mendengar sendiri, enggak. Tapi katakan bahwa Bapak bisa merasakan sendiri seperti apa huniannya, sedingin apa mungkin lokasinya, sepanas apa lokasinya, sehangat apa lokasinya, sekuat apa Pak bangunannya. Nah, seperti itu. Rangsang dia untuk ikut merasakan juga. Nah, itu bagaimana kita beberapa teknik dalam memanfaatkan modalitas. Nah, kemudian juga learning style-nya, ini ada beberapa learning style-nya. Jadi kalau orang tipe visual itu Anda bisa menggunakan PowerPoint, presentation, ada handout, diagram. Kemudian juga kalau auditoris, Anda bisa melakukan pengajaran, diskusi. Kemudian juga kalau kinestetik ya harus tetap ada, ya makanya saya bilang harus ada aktivitas yang dilakukan, datang, ajak muter-muter di lokasinya, perlihatkan kelebihan-kelebihannya, dan biarkan dia merasakan.
Nah, teman-teman, dalam NLP juga diajarkan yang namanya A-accessing cues. Jadi A-accessing cues ini secara definisi adalah signal submodalitas seseorang yang ditampilkan lewat gerakan bola mata. Dengan mengamati gerakan bola mata seseorang lawan bicara, kita bisa mendapatkan petunjuk mengenai submodalitasnya. Jadi mungkin secara ekstrim saya katakan, dengan kita memperhatikan apa kemampuan dia adalah apa aktivitas dia terkait dengan apa A-accessing cues, kita bisa tahu orang ini berbohong atau tidak, tertarik atau tidak, sedang berpikir atau tidak, yakin atau tidak. Mungkin secara lebih ilmunya sendiri ya, kalau mungkin teman-teman bisa, ini hanya tataran pada bola mata. Sebenarnya kalau mau lebih apa namanya lebih ini ya, lebih ekstrim lagi, ilmu yang mempelajari ini namanya micro expression, dan biasanya ilmu ini dipakai oleh polisi dalam bentuk investigasi. FBI juga mengembangkan ini. Di Indonesia pun setahu saya ya ada beberapa lembaga training yang memang mengajarkan untuk micro expression for marketing. Cuman saya lupa. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ya, ya, jadi di sini teman-teman, di contoh di sini jadi ada seorang pemuda ya, yang dia diajukan beberapa pertanyaan mengenai dirinya dia, dan dia diminta untuk menjawab. Jadi ini direkam dengan kamera waktu itu yang memang bisa apa ya istilahnya mengcapture pergerakan seseorang sampai sepersekian detik. Kemudian coba dijadikan suatu contoh. Jadi bagaimana ketika si orang tipe visual dia apa namanya menjawab pertanyaan apakah dia betul atau tidak, kemudian orang kinestetik betul atau tidak, kemudian orang dengan tipe visual betul atau tidak. Mungkin rumusan sederhananya begini. Nah, ini adalah beberapa tampilan bola mata. Jadi kalau misalnya dalam NLP, ilustrasinya ketika dia dengan keadaan mata lurus ke depan, itu dibilangnya nggak fokus. Teman-teman pernah lihat kan orang bengong, pasti tatapannya ke depan, kosong. Nah, biasanya jadi tidak ada meaning apapun yang bisa kita ambil dari situ. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan dia. Nah, orang tipe visual umumnya begini teman-teman. Kalau bola mata kita mengarah ke arah kanan, itu sebenarnya kita sedang mengkonstruksi sesuatu. Misalnya kita sedang berpikir, kita diajukan satu pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, tapi kita sedang berpikir, makanya disebutnya constructed. Jadi kita sedang membangun sesuatu nih. Kita sedang membangun analogi, kita sedang membangun analisa, itu constructed. Tapi ketika kita berbohong, itu pun mata kita secara alami akan mengarah ke arah kanan. Itu sepersekian detik ya. Jadi jangan Anda ketika Anda dapat teori ini tiba-tiba Anda kemudian memperhatikan orang terus juga langsung Anda mengambil kesimpulan seperti itu bahwa orang ini pasti bohong. Enggak. Karena ini butuh pelatihan. Jujur tadi kenapa akhirnya pergerakan bola matanya bisa tidak terlihat, karena itu kan sudah diperlambat menjadi yang tadinya pergerakannya cepat terus diperlambat sehingga terlihat jelas. Jadi Anda perlu pelatihan lebih mendalam untuk mengenali bahwa ini sinyal-sinyal perilaku asli atau ini sinyal-sinyal perilaku palsu. Tapi gambaran teorinya seperti ini. Jadi kalau kita ke arah kanan, kita sedang mengkonstruk sesuatu, kita sedang membangun sesuatu. Ataupun kita tidak mengatakan sesuatu, itu pun kita akan cenderung ke arah kanan, bahwa sesuatu itu benar. Karena makanya konstruk, membangun.
Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau mengada-ngada, ya itu juga konstruk namanya. Remember it, artinya kita sedang mengingat sesuatu, ya kita akan cenderung bola mata kita akan ke arah kiri. Ya. Jadi kalau kita mengingat, Anda ditanya, lu tadi ke sini jalannya lewat mana ya? Dia akan cenderung, mungkin bola matanya dia akan ke arah kiri. Kayaknya tadi gue di perempatan depan belok kanan, setelah itu ada McD ke kiri, lurus aja sih. Nah, udah deh sampai. Nah, itu remember it. Nanti ada lagi kalau lebih memperdalam mengenai kayak bahasa micro expression ketika kita emosi, selain bola mata, bagaimana pergerakan dahi, mulut dan semacamnya. Cuman itu perlu ini ya lebih pendalaman ya. Saya di sini hanya menjelaskan basicnya aja. Kemudian di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana kita membangun report. Report itu artinya supaya kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Gini, kadang kalau teman-teman di dalam dunia sales dan marketing pasti tiap hari bertemu orang baru kan? Pasti bertemu dengan orang baru. Setelah teman-teman tahu tadi bagaimana modalitasnya dia, bagaimana dia menangkap informasi, perlu juga diajarkan cara-cara yang lain, bagaimana kita mungkin mampu memaintain agar orang-orang itu nyaman berbicara dengan kita, nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, di sini di NLP itu secara detail belajar mengenai namanya rate of speed, backtrack verbatim, kemudian eye contact, head nod, postur, kemudian gerakan mata. Jadi bagaimana kecepatan kita berbicara dengan jenis orang A, B, C, dan D itu diajarkan. Kemudian kita memberikan umpan balik, jadi setelah si lawan bicara kita berkata umpan balik efektif seperti apa yang supaya dia tetap tertarik dengan kita, berbicara dengan kita, kontak mata kita harus seperti apa, kemudian anggukan kepala, kapan yang paling tepat untuk kita memberikan anggukan kepala, karena anggukan kepala itu artinya kita setuju dengan pernyataan yang diberikan. Orang kadang berbicara dengan kita butuh persetujuan bahwa yang dia katakan itu adalah benar, dan kita dengan mengangguk saja tanpa berbicara artinya kita setuju, dan orang itu nyaman. Siapa sih yang nggak seneng kalau kita berkata dia oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar, begitu. Postur juga, dan juga nanti ada gerakan tangan teman-teman juga akan diajarkan begitu. Cuman saya di sini hanya memberikan sekilasnya saja. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan orang lain, apalagi dia sudah lawan jenisnya berbeda, kan kita dia dari kecil diajarkan tatap matanya. Ya kadang ada beberapa orang tuh yang nggak nyaman gitu, dia berbicara dengan orang lain, tapi ketika menatap matanya dia juga merasa nggak nyaman. Nah di NLP itu memperluas, kita nggak cuma boleh tatap mata kok dengan beberapa jenis kelamin, dengan ada laki-laki dan perempuan. Ini loh sebenarnya lokasi yang tepat nih kalau kita mau menatap orang itu. Jadi disebutkan juga. Nah, ini lokasi-lokasinya teman-teman. Kalau perempuan kita mulai dari alis sampai bibir, kemudian kalau misalnya laki-laki dari dahi sampai atas bibir, ya. Nah, dalam NLP, di sini saya akan jelaskan ke teman-teman ini dalam membangun instant rapport, kan kita sudah selesai membangun instant rapport ya. Tapi sebenarnya ada proses lain yang disebut dengan calibrating, patching, sama leading. Jadi mungkin secara ekstrim saya katakan bahwa dengan kita menguasai 3 teknik ini, kita bisa minta orang melakukan sesuatu yang mungkin kita inginkan. Tapi tentunya pada tataran yang expert ya. Sini saya hanya memberikan gambarannya saja. Dalam NLP diajarkan begini, ada namanya calibrating, ada namanya patching, sama ada namanya leading. Calibrating itu kita intinya begini, kita mengawasi orang, kita mengamati proses orang lain. Jadi calibrating itu adalah proses mengamati dan menerka dengan seksama submodalitas dan fisiologis lawan bicara, baik lewat eye accessing clues, sinyal verbatim dan non verbal. Saya punya pengalaman lucu nih teman-teman. Dulu saya pernah interview di satu tempat gitu ya.
apa namanya, kemudian interviewer saya psikolog, karena saya juga kebetulan basic saya psikologi. Ketika kami bertemu, hampir 10 menit kami nggak berbicara apapun, hanya tatap-tatapan aja. Jadi saling mengkalibrasi satu sama lain gitu. Saling mengkalibrasi satu sama lain. Nah, dalam proses NLP, proses kalibrasi ini penting. Supaya apa? Kita supaya punya gambaran secara garis besar, orang ini nih datang ke kita dengan maksud tertentunya untuk apa gitu. Apakah benar-benar tertarik atau penasaran, dan kemudian kita bisa memberikan respon yang tepat tujuannya itu. Ini butuh pengalaman karena butuh pelatihan, pengalaman. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengkalibrasi orang ini, ada proses berikutnya yang namanya proses menyamakan submodalitas dan fisiologis lawan bicara. Itu ada yang namanya matching dan adanya namanya mirroring. Matching sendiri itu namanya kita menyamakan secara mirip segala aktivitas si orang, baik khususnya dalam hal submodalitas dan fisiologisnya. Mulai dari dia menyilangkan tangan kita ikuti, kemudian juga menyilangkan kaki kita ikuti, menyamakan panjangnya nafas, kemudian sampai animasi suara. Teman-teman, matching ini kadang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang, misalnya ini secara tidak sadar ya, kita bertemu dengan orang yang kita anggap bahwa orang itu idola lah, atau kita segan dengan orang itu. Kita bertemu dengan orang yang kita segan, pasti suara kita memelankan, dia berbicara apa, kadang kita juga berbicara, atau kadang anak-anak kecil biasanya dia mematchingkan diri dia dengan idolanya, dengan misalnya dia mengidolakan pahlawan super atau apalah orang tuanya mungkin. Nah, itu bentuk matching ya. Mirroring itu artinya kita menyamakan kita dengan lawan bicara kita seperti cermin. Jadi misalnya lawan bicara kita menggerakkan tangan ke atas, ya kita juga ikut menggerakkan tangan ke atas, cuma dengan bentuk yang berbeda. Misalnya dia kanan, ya kita kiri. Ya dia kiri, kita kanan. Ya, tujuannya untuk yang pertama itu kita memirrorkan dia. Dan yang terakhir adalah calibrating, jadi leading. Jadi setelah kita tahu proses dalam tadi calibrating sudah terpenuhi, patching sudah terpenuhi, yang berikutnya adalah leading. Leading ini kita melakukan proses pengecekan raport. Ada caranya dengan mendahului gerakan gestur tertentu dan memeriksa apakah lawan bicara akan mensinkronkan dirinya dengan kita secara tidak sadar. Maka setelah raport terbangun. Jadi teman-teman, di sini contoh konkretnya begini. Jadi ada satu penelitian dilakukan dalam suatu ruangan yang teruji. Tujuannya untuk mengukur efektivitas dari mirroring dan patching ini. Apakah benar ya kalau seandainya, jadi kerangka berpikirnya seperti ini muncul satu pertanyaan, apakah benar dengan kita secara benar melakukan proses calibrating, patching, dan leading ini, orang tuh akan cenderung mengikuti kita, mengikuti kita. Berbeda dengan hipnosis ya, ini benar-benar orang mengikuti kita secara sadar dia mengikuti kita. Apa yang kita mau, dia mengikuti kita. Nah, itu dilakukan dalam suatu penelitian di dalam laboratorium.